Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baiklah, alhamdulillah pada kesempatan ini berjumpa lagi dengan saya Ibu Sri Rezeki Handayani dalam mapel Pendidikan Agama Islam. Sebelum memulai materi pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan makna kodok dan kodar. 2. Siswa diharapkan mampu menjelaskan dalil nakli terkait kodok dan kodar. 3. Siswa diharapkan mampu menjelaskan ciri-ciri orang yang beriman kepada kodok dan kodar. Yang keempat, siswa diharapkan mampu menjelaskan hikmah beriman kepada kodok dan kodar. Sebelum memulai materi pembelajaran, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Iman kepada kodok dan kodar itu termasuk rukun iman yang keberapa ya? Iya, benar sekali, termasuk rukun iman yang ke-6. Selanjutnya, coba tebak gambar apa ini? Yang pertama, gambar orang yang sedang mengantarkan jenazah ke liang kubur. Kemudian ada bapak-bapak mengayuh becak. Kemudian ada gambar orang sukses di usia muda. Iya, benar sekali anak-anak ya. Gambar di atas menjelaskan tentang kodok dan kodar yang berkaitan dengan materi kita yang akan kita bahas pada berikut ini. Kodok secara bahasa berarti hukum, perintah, atau peraturan. Adapun secara istilah adalah segala bentuk ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya sejak zaman azali. Contohnya berupa kelahiran, kematian. Setiap manusia yang dilahirkan dan dimatikan telah tercantum di dalam kodok Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Yasin ayat 82 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Selanjutnya, kodar. Kodar secara bahasa ukuran atau kadar. Secara istilah, perwujudan dari kodok Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluk dalam ukuran tertentu sesuai dengan irodahnya atau disebut juga sebagai takdir. Takdir dibagi menjadi 2. 1. Takdir mubram, 2. Takdir mu'allaq. Takdir mubram adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat dirubah, baik dengan usaha apapun. Contohnya, seseorang yang dilahirkan di Eropa pada pukul 12, berjenis kelamin laki-laki, berkulit putih, dan memiliki rambut pirang. Sedangkan takdir mu'allaq adalah takdir yang terjadi pada diri manusia yang masih dapat dirubah dengan jalan usaha dan doa. Contohnya, seseorang akan mahir berenang jika dia terus-menerus berlatih berenang. Berbicara mengenai iman kepada kodok dan kodar Allah merupakan hal yang harus kita imani keberadaannya.
Iman kepada qada dan qadar Allah ada 3 hal yang diliputi. Di antaranya yang pertama adalah percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan semua makhluk dengan kekuasaan, qudrah, kehendak, iradat, dan kebijaksanaannya atau hikmahnya. Hal ini dijelaskan di dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 54 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Shadaqallahul azim. Artinya, Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Yang kedua yaitu percaya terhadap hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mempercayai bahwa Allah menentukan hasil akhir dari segala usaha keras yang dilakukan manusia, sehingga hanya Allah sajalah tempat berserah diri. Selanjutnya yaitu ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, bersikap optimis. Sikap optimis disebut juga dengan orang yang selalu memiliki prasangka baik atau husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ikhtiar. Ikhtiar adalah suatu usaha yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan suatu cita-cita sebagaimana yang dijelaskan di dalam sebuah hadis yang berbunyi, Miqdad bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW yang bersabda, tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada ia memakan makanan hasil kerja tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah, Daud alaihissalam, makan makanan dari hasil kerjanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, tawakal. Artinya, menyerahkan diri sepenuhnya atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hikmah mengimani qada dan qadar, yang pertama, memiliki jiwa yang qanaah. 2. Menganggap bahwa persoalan hidup adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dihadapi untuk menguatkan keimanannya. 3. Berani memperjuangkan dan menegakkan agama Islam. 4. Jiwa menjadi tenang dan tidak mudah goyah oleh keyakinan-keyakinan atau pengaruh dari lingkungan dan pergaulan dari masyarakat. 5. Mampu mengendalikan dirinya di saat suka maupun duka. Setelah mempelajari materi tersebut, yaitu Abu akan menarik kesimpulan. Adapun kesimpulannya adalah setiap manusia telah diciptakan dengan ketentuan-ketentuan dan telah diatur rezekinya sejak zaman azali. Akan tetapi kita sebagai manusia tidak boleh bermalas-malasan menunggu rezeki tanpa berusaha. Kita diciptakan untuk beramal di dunia ini dengan cara mencari rezeki termasuk dari amalan tersebut.
Amalan tersebut kelak akan dihisab di hari kiamat. Oleh karena itu, kita wajib menjemput rezeki yang telah dijatah tersebut dengan cara yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Baiklah, karena materi kita sudah selesai, untuk pertemuan yang berikutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nanti tugasnya akan Ibu kirimkan melalui link Google Classroom ya anak-anak. Baiklah, untuk menutup materi kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama-sama dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.